mensatukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta. Punah tidak dan surga, karena nolik-nolik kami gandakan firman bandu Tuhan, sebab Dia sareng pokok atedu, baca dengan kami pulung rumah dengan teman serina kami eda. Tinjakan kisih nari Tuhan, ate kami ke rumah si Dia, guna ngalokan pasu-pasu emka perzabun, impal kami ulukaro serina kami tarigan mergana. Ibas berberkatan eda Tuhan, kamlah singkawali kami. Maka sekali kami bas begereja rumah si Dia, lid kai bas kadaan dua. Kam kada gesi macu-macu berberkatan krina kade-kade belang sinterem Tuhan. Krina sangkep keluh tarigan mergana ras karung mergana. Jaga hari bahan kami aru ras-ras, ngalokan pasu-pasu ibas perzabun teman serina kami eda. Pisahkan kami manbandu Bapa, kam dages kawal kami, kam dages nemani kami bas perdalinan perzabun teman singin serina kami eda, maka dalan alu mahuri. Indaskan kami kerina ketu kami eda manbandu Bapa, rekelang-kelangkan anak anu Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Ibas gelar Bapa, ras anak, ras kesaksi Dia. Amin. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang kami hormati, atas nama seluruh keluarga besar calon mempelai pria dan wanita, kami hendak mengantar putra putri kami Oki Alexander Tarigan dan Rika Bukaro untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Pujilah Tuhan, sekarang mari kita masuk ke dalam Tulis kita langsung buka pujian ibadah nomor 126.
Kudus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, kedua calon mempelai yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu di rumah Tuhan ini. Bagaimana kabarnya? Baik betul. Berdua. Jua-jua, baik ya. Kedua mempelai, baik. Baik, hari ini seperti kita tahu, kita bersama berkumpul di sini untuk mendukung kedua anak saudara kita, Oki dan juga Rika, yang akan saling menerimakan perkawinan. Kita percaya bahwa cinta yang menjadi dasar dari hubungan mereka berdua, dan bukan cinta siapa-siapa, tetapi cinta Tuhan yang menyatukan cinta mereka berdua. Kita bersyukur atas rahmat cinta Tuhan ini. Namun kita juga mendoakan agar mereka siap memasuki lembaga perkawinan, memasuki rumah tangga yang baru. Semoga mereka senantiasa diberkati seturut kasih Tuhan dan boleh menjadi teladan, menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, juga anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, di awal perayaan ibadah kudus ini, mari kita bersama-sama berdiam diri sejenak. Kita akan mengenangkan saat baptisan kita. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan yang baru sebagai putra dan putri Kristus. Maka marilah kita merasa terima kasih, menyadari rahmat yang telah kita terima untuk tetap setia pada cinta kasih Tuhan. Kita semua diundang untuk menjawab, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah Bapa, dalam pembaptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti kepada mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dalam lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Oki Alexander Tadigan, Veronica Erika Borkaro bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dengan air dalam kekuatan Roh-Mu. Hidupkan rahmat baptisan dalam diri kami, dan teristimewa berikanlah kepada hamba-Mu Oki Alexander Tadigan dan Veronica Erika Borkaro hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ini kan boleh cantik, tapi percayalah, punya kekurangan. Namanya manusia. Siapapun punya kelebihan, oke. Oki boleh gagah, besok-besok gigi tinggal 2. Ya kan makin tua. Erika mulai cantik, besok-besok jadi opung-opung, jadi mulai keriput. Persoalannya,
ketika pasangan kita menjadi seperti itu, apa kita masih mau terima? Kebanyakan kita lihat orang di luar, ketika mengalami bahwa dia punya istri atau dia suaminya atau istrinya punya kekurangan, dia susah terima. Padahal yang dia terima sebagai pasangannya dia bukan kelebihan, bukan kekurangan, tapi pribadi itu. Maka kita kembali lagi ke laptop. Di dalam agama Katolik, perkawinan itu sakramen. Sama-sama apa? Sakramen. Bukan saksemen. Saksemen harus pakai buang. Ini sakramen, saudara. Untuk kita yang Katolik, itu melambangkan hubungan cinta Tuhan dengan manusia, Kristus dengan gereja. Itu sebabnya ini bukan main-main. Bukan ini hari kita kawin, kita menikah, besok kita cerai. Tidak. Ini hari saya masih suka dengan dia, besok saya bosan. Oh, ini hari dia cantik seperti gitar Spanyol, besok kayak bass. Mulai bosan, tidak bisa. Itu sebabnya dalam perkawinan Katolik dia punya proses rumit. Harus dicek ininya, cek itu, pertemuan ini, pertemuan itu, diselidiki. Ada saudara saya dari Kupang, ini adik saya tahu. Keluarga saya yang di Kupang mereka bilang, "Pastor, gereja Katolik sepertinya mempersulit." Saya bilang, "You salah. You pakai kacamata 3 dimensi." Kenapa begitu, Pastor? Sebab yang mau dijaga di sini adalah keluhuran martabat perkawinan. Perkawinan bukan main-main. Ini sesuatu yang suci, jadi dijaga sungguh-sungguh. Hak martabat istri dan suami dijaga sungguh-sungguh. Saya harus cek benar-benar. Oke, ini betul-betul jomblo. Jangan sampai dia sudah ada gandengan sebelah. Itu merugikan Erika. Atau sebaliknya, mungkin Erika dulu pernah jadi suster misalnya. Hak Oki terganggu. Jadi dijaga baik-baik ini. Sekali lagi, ini sakramen. Saudara, kalau kita ingat dalam bacaan Injil tadi, kisah perkawinan di Bunga Tunjung, di Kana, itu Yesus membuat mujizat yang pertama. Air berubah menjadi anggur, bukan tuak ya. Air jadi anggur. Anggur untuk orang Israel itu lambang atau simbol sukacita, bukan mabuk-mabuk, tapi sukacita. Bahwa kalau ada pesta, pasti ada anggur sebagai simbol sukacita. Maka kalau anggur makin habis, sukacita makin menipis. Lihatlah dalam pesta itu. Ketika pesta sedang berlangsung, kegembiraan sedang terjadi, anggur menipis, sukacita menjadi berkurang. Tetapi apa yang terjadi? Orang datang kepada Yesus. Lewat Bunda Maria, datang kepada dia. Itu sebabnya keluarga-keluarga Katolik yang anggurnya makin habis, yang kebahagiaannya mungkin berkurang, yang mungkin mengalami persoalan, satu-satunya tempat yang harus engkau datangi adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain-lain. Jadi oke, ingat, ketika bahagia kurang, bukan cari di yang lain. Rika juga demikian. Bukan pula lari ke orang tua terutama, tapi lari ke Tuhan.
Patika. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama kembali Matikan aku posisi. menjaga keheningan untuk mengikuti Erika Bodukaro yang terkasih. Kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Maka sekarang saya meminta kalian untuk menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Oki Alexander Tarigan dan Veronica Erika Bodukaro, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Sekarang tibalah saatnya
untuk kalian meresmikan dan memberkati perkawinan Oki Alexander Tarigan dan Veronica Erika Borkaro. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan kepada kedua calon Oki dan Rika untuk saling berhadapan. Saya, Oki Alexander Tarigan, memilih engkau, Rika Borkaro, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk selalu setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit-sakit. Saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Rika Borkaro, memilih engkau, Oki Alexander Tarigan, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk selalu setia mengabdi diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami telah disediakan cincin-cincin yang akan dipakai oleh kedua saudara dan saudari kami, Oki dan Rika. Mereka telah menjadi satu dalam ikatan perkawinan ini. Semoga cincin ini dapat dijadikan sarana dan lambang bagi mereka untuk meneguhkan kasih di antara mereka, sekaligus menjadi pengikat bagi hubungan yang telah dipersatukan dalam namamu. Berkatilah cincin-cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Rika Borkaro, istriku, pakailah sini sebagai tanda kasihku kepadamu. Rika Borkaro, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Oki Alexander Tarigan, suamiku, pakailah cincin ini sebagai tanda kasihku padamu. Tersilah nomor 138. Dilanjutkan dengan pemberkatan
kuis, dan juga berkat. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah wis ini hasil tenunan manusia yang akan kami jadikan sarana untuk mengikat kesatuan kasih kedua mempelai yang telah berjanji setia di hadapan. Jadikanlah wis ini tanda kehangatan kasih-Mu yang akan selalu menaungi jiwa raga kedua mempelai yang akan mengenakan dan memiliki wis ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, berkatilah pula beras ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan yang akan kami gunakan sebagai gambaran curahan rahmat bagi yang ditaburinya. Maka kami mohon semoga dengan sarana ini kedua mempelai yang telah menikah dalam nama-Mu ini selalu mendapat kelimpahan berkat dari-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini telah hadir keluarga baru di tengah-tengah kita. Kita dukung mereka dengan doa-doa kita dan bolehlah kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdoa. Kalibubu surbakti bertanah. Apa sih mewakili sah? Kalibubu surbakti. Nah, apa bahasa? Karena kalibu bersebab di Margana terus kau nak beru. Baik dia setelah mewakili sekala saja pemanci. Dua. Karena masuk pati Margana ngudung, emak kena pas kamka orang tua karena pas tarikan Margana. Cukup tak?
Saudara. Kali bubu, tarigan mergana. Haru biasa. Mama masih dari kedua. Dia kita bagi. Budung pas kali bubu, emang kalau anak perlu pas dia tarikan mergana. Yang satu lagi udah di gereja. Semoga pas kita rumpun gereja sadar. Jantan kali. Tulis. Oh, Mami. Iya, kami, mari. Sehingga dapat menjadi teladan hidup dan mendekatkan orang lain kepadamu. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta kasih mereka diberkati dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati mereka. Mohon kepadamu ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Kami mohon ulurkanlah tanganmu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam namamu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cintamu dan saling menandakan kehadiranmu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela akan mempelai wanita ini, Veronica Erika Burukaro. Semoga rahmat cinta kasih, damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dalam menghiasi diri, guna menciptakan suasana akrab dan betah dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Bapa, berkatilah mempelai pria Oki Alexander Tarigan. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi ayah anak-anak yang bijaksana, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Bapa yang penuh kasih sayang, semoga mereka tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam pernikahan ini. Sehingga semoga mereka bersatu sebagai suami istri, bapa dan ibu yang bahagia. Kuatkan mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, semoga mereka boleh berbahagia, dapat melihat anak cucu mereka kelak, dan boleh memasuki hidup abadi dalam keluarga kerajaan sorga. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudaraku, boleh Sini berikan Tuhan umatnya, Dia rayakan dengan kuasa, Dia merubah segala dilekan, Dia meluras segala kasna, bersama di langit kebenaran,
Semoga Tuhan melimpahi saudara-saudari sekalian dengan kekuatan untuk mengatakan kebangkitan dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian, hidup dan pencerahan kita dalam keluarga, teristimewa keluarga baru ini Oki dan juga Erika, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadah pemberkatan kawinan Oki Alexander Tarigan dan juga Veronica Erika Bukaro sudah selesai. Marilah kita hidup dan mewartakan cinta Tuhan. Amin. Siulihi nomor 170.